expected the world, but it flew away from her reach. So she ran away in her sleep and dreamed of paradise, paradise. Berbicara tentang negeri Luhu, Luhu adalah desa adat yang berada di Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram bagian barat, yang secara geografis terletak di batas wilayah Kecamatan Huamual bagian utara berbatasan dengan Kecamatan Taniwel, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Lehiutu dan Laut Banda, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Kairatu, dan sebelah barat berbatasan dengan Selat Manipa. Luas wilayah Kecamatan Huamual tercatat sebesar 879,92 meter persegi, dan wilayah yang terbesar di Kecamatan Huamual adalah Desa Luhu sebesar 225,99 km. Berbicara tentang negeri Luhu, apalagi pariwisata yang berada di negeri Luhu, pasti kita mengenal dengan adanya Batu Kapal. Batu Kapal sendiri merupakan pariwisata yang sangat menarik yang ada di negeri Luhu, tetapi kurangnya perhatian dari masyarakat dan juga pemerintah karena mungkin infrastruktur yang belum memadai di negeri Luhu itu sendiri, dan juga kalau mau dibilang jalur yang menuju ke Batu Kapal itu sendiri masih sulit untuk dilewati. Jadi mungkin adanya perhatian dari pemerintah untuk membuat jalur dan juga infrastruktur yang memadai di negeri Luhu sehingga bisa mengembangkan pariwisata yang ada di Batu Kapal. Berbicara mengenai demokratisasi ekonomi di negeri Luhu, tentu saja tidak akan lepas dari hal penguasaan ataupun pendaya gunaan kearifan lokal, terutama pada sumber daya alam di negeri Luhu ini. Nah, kearifan lokal tersebut seperti rempah-rempah, baik itu pala, lada, maupun cengkeh. Hal inilah atau kearifan inilah yang sudah dikenal oleh masyarakat Luhu sejak lama. Nah, teman-teman, di negeri Luhu ini dikenal dengan cengkeh yang melimpah dengan kualitas yang bagus. Selain cengkeh, di negeri Luhu ini juga menghasilkan buah pala. Penanaman buah cengkeh dan pala itu sama, tetapi penanaman cengkeh lebih mudah dibandingkan dengan penanaman buah pala. Selain hasil rempah-rempah, salah satu hasil bumi yang sudah menjadi perkembangan demokratisasi ekonomi di negeri Luhu ialah sagu. Nah, teman-teman, kalian bisa lihat di belakang saya ini terdapat pohon sagu, di mana sagu di negeri Luhu ini bisa dikatakan sebagai tanaman rakyat. Bahkan hampir semua penduduk di negeri Luhu ini menjadikan lahan sagu ini sebagai usaha untuk kehidupannya sehari-hari. Teman-teman, sekarang saya berada di salah satu tempat tanam pohon pala. Nah, pohon pala ini sendiri merupakan salah satu tanaman yang banyak ditanam oleh masyarakat setempat negeri Luhu. Nah, bagian yang biasa diambil dari pala itu sendiri yaitu daging buah, puli atau salut biji dan juga bijinya sendiri. Pala ini biasanya dijual oleh masyarakat setempat di kota. Pala sendiri memiliki nama latin Myrisca fragrans. Pala ini biasanya memiliki waktu panennya sendiri yang biasa disebut sebagai musim panen. Di negeri Luhu ini bukan hanya dikenal dengan berbagai tempat wisatanya saja atau hasil alamnya. Nah, di negeri Luhu ini juga dikenal dengan berbagai macam kulinernya. Nah, kalian ingin tahu kan kuliner-kuliner apa saja yang ada di negeri Luhu ini? Yuk lihat. Ini adalah salah satu makanan khas dari negeri Luhu, yaitu kue namu-namu. Nah, ini adalah proses pembuatan. When she was just a girl, she expected the world, but it flew away from her reach. So she ran away in her sleep. Nah, selain namu-namu, di Luhu juga mempunyai makanan kuliner khas, yaitu sagu. Nah, ini cara pembuatan sagu. Every time she closed her eyes, when she was just a girl. Pengembangan budidaya ikan di pesisir negeri Luhu.
Provinsi Maluku memiliki potensi budidaya ikan yang sebesar 1,62 juta ton per tahun. Nah, di mana batas wilayah ini yaitu 712.480 km persegi. Nah, di mana 92,4% ini adalah batas wilayah kelautan. Budidaya ikan di Maluku memang sangat besar. Selain itu, dari 9 wilayah finishing group utama di Indonesia, 3 diantaranya yaitu wilayah Laut Banda, Laut Arafuru, dan Laut Seram. Potensi budidaya ikan di Maluku terbilang sangat besar, dan di mana salah satu wilayah fishing ground utama di Indonesia ini terletak di Laut Seram, terutama di Negeri Luhu, yang dimana dia menyimpan banyak hasil kekayaan alam ataupun banyak hasil alam di sini, dengan terbilang bahwa potensinya ini sangat banyak dan dia masih terlihat minim atau masih sangat minim dalam segi pemanfaatannya. Nah, sehingga hal-hal ini belum digarap dan juga belum dieksplor, sehingga masih terdengar asing di telinga masyarakat. Di samping itu terdapat berbagai macam potensi sumber daya hayati laut di Negeri Luhu ini, yang dimana perlu dikembangkan dan juga perlu dilestarikan oleh masyarakat di Negeri Luhu. Nah, di samping saya ini juga terdapat hutan mangrove. Selain hutan mangrove, terdapat rumput laut dan juga padang lamun. Namun pada saat kondisi ini, suasana pantai masih dalam kategori pasang, sehingga padang lamunnya masih belum terlihat dan tidak bisa di-shoot. Penduduk sekitar Luhu juga memiliki keramba jaring apung yang dimana merupakan usaha pembesaran ikan konsumsi, yaitu di antaranya terdapat ikan kerapu, ikan kakap, dan ikan bubara, yang benihnya dibeli atau ditangkap. Ukuran standar ikan bulan biasanya berkisar mulai dari 0,5 kilo sampai ke atas, dan biasanya hasil panen ini langsung dipasarkan kepada masyarakat setempat dan sisanya juga akan dibawa ke Balai Diklat Perikanan Mulai Peru. Kebijakan yang bisa diambil oleh pemerintah atau masyarakat setempat yaitu: pertama, peningkatan dengan memperluas area di sekitar keramba penduduk. Kedua, peningkatan sarana dan prasarana untuk pengelolaan data dan informasi perikanan tangkap. Ketiga, meningkatkan perkembangan ekosistem padang lamun, mangrove, rumput laut, dan hasil biota laut lainnya. Dan strategi yang dapat diambil yaitu: 1. Mengurangi resiko dari predator dengan menambah jumlah jaring pada keramba. Kedua, sistem pendataan dan informasi perikanan tangkap yang andal dan terintegrasi. Ketiga, membangun sistem penangkaran yang unggul dan berkualitas. Ya, teman-teman, kita sudah di keramba dengan salah satu jaga di keramba ini dengan abang siapa? Abang Henry, teman-teman. Sebelumnya abang Henry, Anti dipersilakan untuk tanya terkait ikan di sini. Oke, abang biasanya ini jenis-jenis ikan apa saja bang yang di jaring apung ini? Di sini ada 3 jenis ikan, ada ikan kakap, ada ikan bubara, sama ikan kerap. Terus ukuran standarnya yang bisa diambil itu ukuran berapa saja bang? Itu 0,5 sampai bisa dikonsumsi lah. Kan ada juga kalau terlalu besar kan mungkin dia untuk bibi. Nanti dong sistem perkawinan lagi baru. Itu biasanya ikan-ikan apa saja bang yang harus pakai benih begitu? Ya 3 jenis ikan itu, ikan bubara sama kakap sama kerap. Oke abang. Biasanya abang kalau untuk hasil panen di ikan-ikan di sini nih dong pasarkan atau dong ambil sendiri langsung? Kalau sistem di sini, kalau kita sekarang masih sistem pasar. Sistem pasar. Karena belum ada jalin kerjasama dengan bos-bos pengusur gitu dah. Jadi kita masih sistem pasar bebas. Terus ini apa namanya? Ini biasanya katanya langsung dikasih ke Balai Diklat Perikanan kalau untuk sisanya gitu. Ya, kalau nanti kan ada kalau kita pasarkan dulu ya, sisanya baru ke balai. Ada juga yang langsung ke balai tergantung permintaan juga tuh, kalau dari balai dong dari kita.
Yang paling dominan ikannya nih, ikan apa yang paling banyak diminati masyarakatnya? Kalau diminati itu ikan bara. Ikan bara. Karena ikan kakap ini kan masih baru. Iya. Tapi kalau bawa di perikanan biasanya ikan apa saja itu? Ikan bara. Kalau kakap kayak ikan bara sama kerapu ya. Kurang. Ya, biasanya kalau di barat biasanya dong minta tuh hidup. Oh iya, untuk ini skema penangkapannya ini di sini masih menggunakan cara yang tradisional, Pak Abang, kayak dengan menggunakan jaring terus diangkat dengan Iya, kalau kita di sini kan sistemnya semuanya masih tradisional lah. Ya. Jadi kalau waktu panen itu kadang sistem angkat jaring baru ditangguh, pilih yang ukuran yang kurang sesuai itu. itu saja mungkin ya Abang ya, Kakang tanya-tanya seputar itu saja. Terima kasih Abang. Terima kasih Abang Ya, atas waktunya. sama-sama. Ya. Provinsi Maluku merupakan daerah kepulauan yang memiliki luas wilayah sebesar 712.480 km persegi yang terdiri dari 92,4% lautan dan 7,6% daratan, dan juga memiliki luas garis pantai sebesar 11.000 km. Perairan wilayah Maluku juga memiliki 3 alur laut kepulauan Indonesia atau yang biasa disebut sebagai ALKI, dan yang terdiri dari secara administratif itu terdiri dari 8 kabupaten atau kota, 57 kecamatan, dan juga 931 kelurahan atau desa. Berbicara mengenai pariwisata Provinsi Maluku, tentu langsung membuat pikiran saya tertuju pada salah satu ikon yang sedang kita bahas, yaitu pesisir pantai Batu Kapal Luwu, sebuah tempat wisata yang masih dibilang terbengkalai dan juga belum dapat perhatian lebih untuk digarap oleh pemerintah setempat. Destinasi pariwisata Pantai Luwu memiliki keunikan tersendiri, yaitu bisa kita lihat di sekelilingnya ditumbuhi oleh hutan-hutan hijau dan pantainya yang memiliki 4 gradasi warna, yaitu salah satunya warna putih, biru muda, biru tua, dan hijau dan toska, yang seakan-akan memberikan efek yang menenangkan. Selanjutnya, permasalahan umum yang menyebabkan rendahnya pariwisata pada pesisir pantai Batu Kapal Luwu, yaitu yang pertama, citra pariwisatanya kini kian rendah, dan yang kedua, infrastruktur yang belum memadai terutama di negeri Luwu itu sendiri, dan yang ketiga yaitu rendahnya sumber daya manusia mulai dari kuantitasnya maupun kualitasnya, dan yang selanjutnya yaitu pelaku pariwisata kini juga kian menipis, dan selanjutnya yaitu minat investor yang sangat rendah pada objek wisata di negeri Luwu itu sendiri, dan yang terakhir yaitu sering terjadi konflik antar sektor di negeri Luwu apalagi pada objek wisatanya. Kebijakan pariwisata di Luwu, kebijakan yang harus diambil oleh pemerintah dalam menangani permasalahan yang ada di negeri Luwu, yaitu yang pertama, menciptakan dalam menggerakkan iklim investasi di bidang pariwisata. Kedua, meningkatkan kualitas SDM profesional yang memiliki standarisasi, sertifikasi, dan akreditas. Ketiga, memberdayakan pengembangan produk dan pemasaran pariwisata terpadu. Jadi, strategi yang harus diberikan oleh pemerintah dalam meningkatkan pariwisata yaitu terutama pada ikon pantai pesisir di Pulau Luwu, yaitu pada Batu Kapal. Nah, yang pertama yaitu strateginya mempromosikan destinasi wisata yang ada di negeri Luwu itu sendiri. Salah satunya pada pesisir pantai Batu Kapal. Dan yang kedua, memberikan insentif lebih untuk para calon investor. Yang ketiga yaitu kerjasama pada perguruan tinggi dalam hal untuk meningkatkan ataupun mempromosikan destinasi wisata yang ada pada negeri Luwu itu sendiri. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan aksesibilitas yang ada pada negeri Luwu, terutama yang ada pada pesisir pantai Batu Kapal Luwu. Dari berbagai penjelasan mengenai negeri Luwu beserta potensi di dalamnya, dapat kita simpulkan bahwa pesisir merupakan daerah perbatasan antara laut dan darat. Begitu pula dengan kondisi perkampungan negeri Luwu yang berdekatan dengan laut. Nah, di sini dapat kita lihat adanya potensi dari negeri Luwu, yaitu perkebunan pala dan juga keramba ikan. Selain itu ada potensi besar destinasi wisata di negeri Luwu, yaitu pantai
pantai Batu Kapal. Maka dari itu, harus adanya perhatian dari pemerintah untuk akses jalan menuju lokasi destinasi tersebut untuk menjadi potensi terbesar untuk sektor wilayah Maluku. Sekian dari tugas mata kuliah kami mengenai pesisir pantai Batu Kapal Luhu. Wassalamualaikum